Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dan dapat berkumpul melalui Zoom untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kurikulum 2025. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kajur. Ini Pak Kajur belum join, nggih. Tadi Pak Kajur izin tidak bisa membuka kegiatan pada pagi hari ini karena masih ada kegiatan yang lain. Tidak masalah, kita tetap bisa mulai kegiatan sosialisasinya. Sebelum kita mulai, mungkin ini sambil juga ini ya minta tolong kepada semua mahasiswa untuk bisa disampaikan link Zoom-nya ke teman-temannya yang belum join karena ini masih hanya sekitar 130-an ya. Harusnya mungkin bisa sampai 300 atau 400 begitu. Baik, jadi seperti yang mungkin sudah disampaikan di broadcast Telegram ataupun di grup WA mahasiswa begitu, bahwa pada tahun ini program studi matematika dan juga program studi lainnya begitu tidak hanya di matematika saja, di MIPA, fisika, kimia, biologi, itu semuanya melakukan rekonstruksi kurikulum atau pembaruan kurikulum gitu ya. Tujuannya apa? Ya, jadi memang kurikulum itu seharusnya selalu dievaluasi, kemudian kalau jika pun ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya, nanti dilakukan rekonstruksi kurang lebih setiap 5 tahun sekali. Dan kebetulan pada tahun ini ya, jadi dari tingkat universitas sampai fakultas itu sudah waktunya untuk memperbarui visi, misi, tujuan dan lain sebagainya sehingga nanti imbasnya ke kurikulum gitu ya. Nah, jadi pada tahun ini di fakultas begitu sudah dibentuk tim kurikulum dari masing-masing program studi ya. Jadi untuk yang di program studi matematika S1 ya, itu tim kurikulumnya ada saya, ada Bu Mila, ada Pak Rido, dan juga ada Bu Nadia. Kami dan juga semua dosen jurusan matematika sudah melalui beberapa rapat sehingga diperoleh draft kurikulum atau mungkin nanti sebaran kurikulum yang akan kami sosialisasikan pada pagi hari ini. Jadi prosesnya hingga saat ini, ya, jadi mata kuliah yang akan ditawarkan pada kurikulum baru ini sudah diproses di Baka ya, di bagian akademik kantor pusat begitu ya, seperti yang sudah disampaikan di Telegram kalian. Jadinya tidak bisa war perwalian begitu pada tanggal 1 Agustus karena masih diproses di Baka, belum ada mata kuliah yang bisa ditawarkan begitu ya. Dan terkait dengan dokumen kurikulumnya, ini sebelum kami sahkan ya, jadi kami akan sosialisasikan dulu ke teman-teman adik-adik mahasiswa. Jika nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan nanti ditanyakan ya. Mungkin nanti akan ditemani oleh Pak Rido dan Bu Mila, silakan. Jika ada sesuatu yang menjadi masukan bagi kami akan pertimbangkan ya sebelum dokumen kurikulumnya kami sahkan di tingkat fakultas begitu. Mungkin itu pengantar ya, jadi langsung saja saya share screen ya. Oke, sudah terlihat ya, sudah terlihat ininya dokumennya ya. Oke, sudah Pak.
Saya langsung ke bawah dulu, ke sebaran, Jadi, kurikulum lama kita itu adalah kurikulum 2021. Kemudian sekarang kita akan beranjak ke kurikulum yang baru, yaitu adalah kurikulum 2025. Ya, sebelum penjelasan detail nanti terkait dengan teknis peralihan dan lain sebagainya, saya akan coba sampaikan, paparkan sebaran mata kuliah, sebaran mata kuliah yang akan ditawarkan pada kurikulum 2025. Yang pertama, pada semester satu, ini juga mungkin meskipun tidak ada mahasiswa semester satu yang join di sini, nanti mungkin tetap saya sampaikan karena bisa saja ada yang harus nanti mengulang dan lain sebagainya begitu. Jadi pada semester satu kurikulum yang baru itu mata kuliah wajib yang ditawarkan itu agak sedikit berbeda dia dengan yang tahun sebelumnya, ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar tetap ada gitu, Cuma bobot SKS-nya dia itu berubah, ya. Jadi untuk yang baru nanti bobot SKS-nya ini adalah 21, ya. Jadi tatap mukanya 2, praktikumnya 1, ya. Sama semuanya, ya. Jadi fisika, kimia, biologi itu adalah bobotnya itu adalah 21 dan ini adalah mata kuliah wajib fakultas. Kemudian bahasa Inggris tetap ada, cuma ada penyesuaian namanya yaitu adalah bahasa Inggris untuk STEM, ya. Jadi memang untuk sains apa kepanjangannya itu sains, teknik, teknologi, ya, engineer, matematik, ya kalau tidak salah, ya. Nah, bobotnya sama, ya. Oh, ini salah ini, ya. Ini harusnya nol nih, ya. Bobotnya sama 2,0. Nah, kemudian kalkulus kemana, Pak? Nah, jadi kalkulus itu nanti masih ada di sebaran mata kuliah kita, tapi untuk mata kuliah wajib fakultas, ya, jadi sharing antar jurusan antar prodi, ya, yang ditawarkan itu adalah matematika dan penalaran logis, ya. Isinya apa? Isinya itu kurang lebih mirip seperti mata kuliah ini, ya. Jadi teori himpunan dan logika matematika, ya. Kalau di kurikulum yang sebelumnya, ya. Nah, jadi mata kuliah wajibnya ini. Jadi ini wajib diambil, ya. Jadi matematika dan penerapan logis, fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, bahasa Inggris. Kemudian ada lagi ini juga mata kuliah wajib fakultas, ya. Jadi pengantar sumber daya alam. Bobotnya adalah 2,0, ya. Kemudian ini ada MKU, ya, mata kuliah wajib universitas, ya. Jadi ada pendidikan Pancasila dan pendidikan agama, ya. Jadi di sini ini, ya. Ini ada pendidikan agama memang, ya. Kemudian ada satu mata kuliah umum yang dipindah di semester satu, yaitu adalah pendidikan Pancasila. Jadi pada semester satu kalian akan mendapatkan dua MKU, ya. Apa namanya, ada Pancasila dan juga pendidikan agama. Oh, Pak, gimana kalau yang misalkan Pancasilanya belum nempuh tapi sekarang dipindah ke semester satu, ya. Nanti ada penjelasan detailnya. Yang intinya bahwa semua mata kuliah wajib ini harus kalian ambil, ya. Jadi meskipun nanti ada yang pindah semester, ya, tetap harus kalian wajib ambil. Itu yang semester satu. Kemudian di semester yang kedua, di sini ada MKU lagi, ya, mata kuliah wajib universitas, yaitu adalah pendidikan kewarganegaraan, bobotnya tidak berubah. Bahasa Indonesia ini juga tidak berubah bobotnya. Kemudian di sini ada kalkulus, ya. Jadi kalkulus yang sebelumnya ada di semester satu, sekarang ada di semester 2. Ya, cuma dia bobotnya itu adalah 21. Algoritma dan pemrograman tetap sama, geometri tetap sama, tapi SKS-nya di sini berubah menjadi hanya 2,0. Sebelumnya adalah 3,0, ya. Kemudian ada metode statistika, ini masih sama. Ada aljabar linear satu, ini juga masih sama. Kemudian ada kombinatorika, ini pindahan dari pindah semester, ya. Tapi kalau mata kuliahnya sama, bobotnya sama. Di semester satu dan semester 2 sama, nanti tetap sistem paket, ya. Jadi untuk maba tapi ini nantinya, ya. Dan bobotnya itu adalah semuanya sama, yaitu adalah 20 SKS. Kemudian untuk di semester 3, ini ada mata kuliah wajib fakultas, ya. Ini nanti harus diambil begitu, ya.
Yaitu adalah transformasi digital dan kecerdasan buatan. Nah, ini bobotnya ini adalah 2.0 ya. Jadi hanya tatap muka tanpa praktikum. Kemudian ada kalkulus lanjut. Ini sama seperti sebelumnya ya. Sebelumnya juga 21 ya. Nah, lanjut. Oh, sebelumnya 3.0 ya. Sekarang berubah menjadi 21 ya. Tapi bobotnya tetap 3. Analisis real ini sama ya. Aljabar linear 2 ini juga sama. Geometri analitik sama, cuma ada perubahan bobotnya. Sekarang menjadi 2. 2.0. Kemudian ada pengantar teori peluang, ini juga berubah bobotnya ya. Jadi nanti yang berubah nama, kemudian mata kuliah baru, berubah bobotnya pasti akan berdampak ke kalian ya, pindah semester dan lain sebagainya. Silakan nanti kalau mau ditanyakan ke tim kurikulum agar nanti tidak salah apa ketika memprogram gitu ya. Pastikan sudah clear di sini ya. Jadi apa harapan saya silakan nanti yang apa yang hadir menyampaikan apa, hasil sosialisasinya ini ke temannya yang tidak hadir begitu ya. Nanti juga apa record dari sosialisasi pada pagi hari ini akan kami share. Kemudian ada pengantar teori peluang ini sama cuma bobotnya berubah. Struktur data ini sama ya pindahan dari semester lain ini kalau tidak salah. Struktur data tapi bobotnya sama dia 2 1. Kemudian pengantar teori graf ini sama ya 2.0 ya. Tapi PO 3 berubah ya. Jadi awalnya 3.0 ini 2.0 cuma apa pindah semester ya, dia juga dia ya. Kemudian untuk yang di semester 4, nah ini ada mata kuliah baru. Namanya adalah pertanian industrial berkelanjutan. Ini adalah MKU. Ya, jadi nanti akan apa namanya dah pengajarnya itu ya sama mirip seperti nanti apa, Pancasila, kewarganegaraan gitu ya. Jadi teknisnya sama seperti itu nanti. Ini wajib ya. Jadi wajib universitas semester 4. Kemudian ada kalkulus pubah banyak, analisis real 2, struktur aljabar 1, persamaan diferensial biasa, pengantar teori statistik, ini berubah bobotnya ya, geometri diferensial berubah bobotnya. Kemudian ada juga mata kuliah baru tingkat prodi ya, jadi kalau yang ini adalah mata kuliah baru tingkat universitas ya. Jadi kemudian yang ini adalah mata kuliah baru tingkat prodi, yaitu adalah analisis regresi terapan. Ya, jadi ini wajib diambil ya, 21. Kemudian, ini juga ada sebenarnya bukan mata kuliah baru ini nih. Ini adalah hasil penggabungan apa peleburan antara mata kuliah yang sebelumnya itu adalah pengantar ilmu lingkungan ya kalau nggak salah namanya ya dan juga K3 ya. Sekarang bertransformasi menjadi manajemen lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja dengan bobot 2.0. Ini adalah mata kuliah wajib fakultas. Kemudian ada mata kuliah kalkulus vektor sama masih ya, struktur aljabar 2, metode numerik tidak ada perubahan, riset operasi juga sebelumnya namanya riset operasi saja, sekarang berubah menjadi riset operasi 1. Dan yang nanti ada riset operasi lanjut berubah menjadi riset operasi 2 ya. Jadi riset operasi 1 dan riset operasi 2. Kemudian persamaan diferensial parsial MSL ya model statistika linier ya. Jadi ini berubah bobotnya ya sebelumnya kalau salah 3 ini ya 21 ya. Sekarang hanya 20 saja. Nah, kemudian di semester 5 ya, jadi total SKS-nya itu ada 19 SKS ya. Jadi sebenarnya kalau apa desain atau pengkodean untuk mata kuliah pilihan itu kodenya itu adalah untuk semester 6 dan semester 7 nanti ya. Jadi untuk kodenya itu adalah untuk semester pilihan ya, untuk semester 6 dan semester 7. Tapi nanti jika dimungkinkan begitu ada mahasiswa yang bobot apa bebannya bisa ngambil sampai 24 SKS ya. Jadi silakan bisa ngambil mata kuliah pilihan dari semester 5 agar mungkin lulusnya bisa lebih cepat tidak sampai 4 tahun begitu ya. Tapi dengan catatan nanti ketika mengambil mata kuliah pilihan di semester 5 itu harus dipastikan dulu sudah bisa begitu ya karena di semester 5 ini masih masih ada mata kuliah wajib di semester 6 yang harus diambil begitu ya. Jadi pastikan nanti prasyarat mata kuliahnya itu terpenuhi gitu ya. Jadi bisa ambil 5 SKS nih berarti kalau 19 ya. Yang 5 SKS itu bisa 2 3 mata kuliah ya karena nanti mata kuliah pilihannya itu ada yang bobotnya itu 2 ada yang bobotnya itu 3.
Kemudian di semester 6, nah ini juga transformasi dari apa namanya ada mata kuliah wajib fakultas ya, jadi pengantar kewirausahaan itu sekarang bertransformasi menjadi kewirausahaan kreatif dan ekonomi digital dengan bobotnya adalah 2.0. Ini adalah mata kuliah wajib. Kemudian di sini ada penulisan karya ilmiah matematika, ini juga transformasi ya. Jadi sebelumnya itu bobotnya 2.0, sekarang adalah 2.1. Dan juga nantinya ini adalah posisinya itu sebagai syarat tugas akhir gitu ya. Jadi kalau sebelumnya syarat tugas akhir itu pemodelan ya. Nah, sekarang di kurikulum yang baru untuk syarat prasyarat tugas akhir itu adalah penulisan karya ilmiah matematika. Ya, jadi yang sebelumnya itu kan kalau pemodelan itu kita buka 5 kelas dia. Jadi ada pemodelan A, pemodelan B, pemodelan C begitu ya. Dan seterusnya itu berasosiasi dengan jumlah kelompok riset yang ada di sini, yang ada di program studi matematika ya. Jadi misalkan pemodelan A itu berafiliasinya itu ke kelompok riset Moco dan seterusnya begitu. Nah, untuk yang di kurikulum yang baru yang akan dibuat seperti itu adalah mata kuliah penulisan karya ilmiah matematika. Jadi nanti PKIM penulisan karya ilmiah matematika itu akan ada 5 kelas yang ditawarkan ya. Dan nanti PKIMA itu berarti ke apa namanya dah ke kelompok riset Moco dan seterusnya ya. Kemudian pemodelan Mbak, pemodelan di sini tetap ada begitu ya, tapi dia tidak menjadi prasyarat dari tugas akhir lagi begitu ya. Isinya apa? Nanti akan diajarkan apa konsep-konsep bagaimana memang mempelajari pemodelan matematika ya. Jadi ada masalah atau masalah nyata begitu ya. Nanti bagaimana dia ketika dimodelkan gitu dengan menggunakan model matematika. Kemudian ada fungsi perubahan kompleks ini sepertinya tidak ada perubahan ya. Kemudian ada sistem fazi ya. Nah, di sini bisa diambil dia kalau mata kuliah pilihan juga bisa di sini ya. Kalau maksimal itu bisa sampai 7 SKS ya. 7 SKS ini juga sekitar 2 3 mata kuliah dia tergantung mata kuliahnya apa. Jadi kalau nanti di semester 6 ini sudah apa namanya dah sudah nanti ya saya tunjukkan ya. Di sini sudah ada listnya ya. Ini sudah ada calon kodenya. Nah, ini ya. Jadi nanti ini sudah terpetakan ya kalau untuk yang di semester 6 itu mata kuliah pilihannya itu kodenya nanti MAM 16 ini ya. Nah, jadi memang di desainnya itu bisa diambil di semester 6 dan semester 7. Cuma nanti kalau mau di 5 dulu tidak masalah dia. Bobotnya ini 17 total ya. Kalau ditambah 7 berarti nanti jadi 24. Kemudian di semester 7 itu ada kuliah kerja nyata masih sama ya. Ini adalah mata kuliah universitas nanti ya. Jadi kalau sebelumnya kodenya itu adalah kode mata kuliah fakultas nanti akan menjadi apa, MKU juga ini nanti di bawah LP2M. Nah, kemudian di semester 7 masih bisa mengambil mata kuliah pilihan dia. Kalau mau maksimal dia bisa sampai 11 SKS kalau 24 ya. 4 sampai 5 mata kuliah ya. Kemudian di semester 8 skripsi itu 6 mata kuliah begitu ya. Kemudian untuk mata kuliah pilihannya ya, mata kuliah ini tadi list yang ini ya, list mata kuliah wajib ya. Jadi ada MKU universitas ya, kemudian ada mata kuliah wajib fakultas ya. Oh, ini sorry ya, ini perlu diperbaiki. Ini KKN nanti punyanya universitas ini ya. Kemudian matematika, oh ini kelewat sih. Ada mata kuliah baru, matematika pertanian industrial. Ini ya. Jadi ini ada mata kuliah baru namanya adalah matematika pertanian industrial. Ini adalah mata kuliah wajib program studi ya. Jadi kalau yang tadi pengantar pertanian ya, pertanian industrial berkelanjutan ini adalah mata kuliah wajib universitas ya. Tapi kalau yang matematika pertanian industrial ini adalah mata kuliah wajib program studi ya. Jadi ini nanti akan ditawarkan di semester 6, berarti mungkin di semester depan begitu ya. Oke, ini mata kuliah wajibnya tadi ya. Kemudian kalau mata kuliah ini mata kuliah itu penciri ya, ini mata kuliah wajib juga ya. Mata kuliah wajib inti dari keahlian matematika. Ini ada beberapa prasyaratnya yang sudah dicantumkan di sini.
Nah, kemudian kalau terkait dengan mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan. Oke, saya pindah ke sini. Yang pertama, ada nanti mata kuliah pilihan namanya itu magang dan juga studi independen. Kalau sebelumnya itu ada studi lapang ya, itu tidak ada lagi di kurikulum yang baru, tapi yang ditawarkan itu adalah mata kuliah magang dan studi independen. Ini nantinya bisa diambil di semester ganjil atau genap gitu ya. Nah, jadi nanti di sebaran tadi kan di sebaran misalkan di semester 6 itu kan boleh ngambil mata kuliah pilihan. Nah, salah satunya itu bisa magang dan juga studi independen ya. Untuk penjelasan detailnya nanti. Kemudian untuk mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester 6 ini ada beberapa ya, ada 13 ya. Ada fraktal, graf aljabar, kapital selekta teori graf, aljabar linear numerik, riset operasi 2 ini kemarin transformasi dari riset operasi lanjut ya. Ini mata kuliah pilihan baru ada penambangan data, kemudian pengolahan citra, ini juga mata kuliah baru pengantar ekonometrika. Ini juga ada mata kuliah baru pilihan baru analisis data spasial ya. Kemudian ada juga ini model aditif tergeneralisasi ya. Kemudian ada PD numerik ya, persamaan diferensial numerik. Kemudian ini, jadi banyak nanti mata kuliah pilihan baru ya. Pengantar teori kontrol ya. Kemudian ini pilihan yang lama ya, sama dengan yang lama ya, geometri komputasi ya. Tapi mungkin nanti ada beberapa bobotnya yang berubah mungkin ya. Ada beberapa yang tetap ya, misalkan fraktal ini tetap ya. Kemudian kalau untuk di mata kuliah pilihan yang genap itu dia ada yang pertama itu ada pembelajaran mesin ya. Ini mesin learning ya. Cuma kalau diterjemahkannya pembelajaran mesin. Kemudian ada kapital selekta aljabar, kriptografi, optimasi, pengantar analisis survival, statistik non parametrik, kapital selekta kombinatorika, komputasi komstat ya, komputasi statistik, geometri rancang bangun. Nah, ini juga untuk yang bidang analisis ada topologi. Kemudian ada masalah syarat batas, kemudian analisis deret waktu ya. Jadi ini imbang antara pilihan yang ditawarkan di Gasal dan Genap ya ada 12 dan yang di Genap itu ada 13 ya. Nah, kalau ini di apa? Kalau kalau ini dibagi berdasarkan kelompok risetnya ya. Jadi kalau yang bidang kombinator dan aljabar ini ada 5 mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian kalau di Moco ya, ilmu komputer dan optimasi itu ada 6 mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Untuk yang kelompok riset di SC atau yang bidang statistik itu ada 7 mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian bidang terapan atau kelompok riset AM3 itu ada 3 mata kuliah yang ditawarkan. Dan untuk bidang geometri dan analisis atau G-Fragma ya, itu adalah ada 4 mata kuliah yang ditawarkan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini saya lanjut ke Bu Nadia atau mau pertanyaan dulu atau bagaimana? Oke, boleh pertanyaan dulu nggih, Pak? Oh, oke. Oke, Oh, oke, silakan bagi Pak. mahasiswa, bagi yang ingin menanyakan bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau bisa langsung klik tombol raise hand untuk bertanya secara langsung. Oke, silahkan. Ya, Arya Maulana Hadi. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalkan saya Arya Maulana Hadi dari angkatan 2023. Di sini kan saya dan teman-teman saya kan sudah kan mengambil di semester 5. Nah, di data yang disebarkan itu terdapat kalkulus vektor dan persamaan diferensial parsial, di mana itu sudah kami tempuh di semester 4. Nah, itu bagaimana? Apakah kita akan tetap mengambil lagi atau bisa diganti ke mata kuliah pilihan yang lain? Mungkin itu aja, sekian. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Pak Rizky.
Oke, baik terkait pertanyaannya, berarti sekalian saya lanjut menjelaskan yang ini ya, yang apa, yang secara teknis nanti ya. Jadi tadi kan ditanyakan di sini sudah ada sebarannya dia kalau semester 5 itu apa tadi kalkulus vektor dan juga PDP begitu ya. Nah, semoga nanti terjawab di penjelasan sesi yang ini ya. Jadi itu tadi sebaran apa namanya sebaran mata kuliah yang ditawarkan di kurikulum yang baru ya. Yang pertama ini saya jelaskan terkait dengan teknisnya ya, lumayan banyak ini ya. Yang pertama ya, atas perubahan yang kurikulum yang terjadi ya, salah satu yang harus dipegang begitu ya. Jadi prinsipnya harus dipegang, aturan yang harus pegang itu mau bagaimanapun mahasiswa saat lulus wajib menyelesaikan minimal 144 SKS ya. Itu yang perlu nanti diperhatikan karena takut dari tim kurikulum masih ada yang terlewat ataupun dari dosen wali ada yang terlewat ataupun by sistem nanti apa namanya ada juga yang terlewat ya. Masing-masing dari kalian harus memastikan bahwa ketika mau tugas akhir begitu ya, mata kuliah apa jumlah SKS-nya itu minimal sudah 138 begitu ya. Jadi kalau ditambah SKS itu ditambah skripsi ya, itu adalah 144 nanti ya. Jadi ini yang harus tidak boleh kurang dari ini gitu ya. Jadi silakan itu yang apa semuanya saling memperhatikan. Jadi tim kurikulum sudah mencoba memastikan tidak ada yang sampai misalkan ternyata ketika lulus itu kurang dari 144 ya. Kalau lebih bagaimana Pak? Itu tidak masalah begitu ya karena kebanyakan kadang kalian lebih ya tapi ya apa sekiranya dengan effort yang standar kalian tetap apa minimal harus 144 ya. Mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah wajib kurikulum ya. Jadi yang baru ya. Jadi mata kuliah yang wajib tadi itu wajib ditempuh, tapi nanti wajib ditempuhnya itu masih ada breakdownnya begitu ya. Karena misalkan upah itu kan munculnya di apa di semester 2 atau 3 sudah lewat begitu, masa harus balik lagi atau bagaimana begitu ya. Kemudian jumlah SKS mata kuliah yang sudah ditempuh dan lulus berdasarkan kurikulum lama ya tetap diakui ya dan nilai transkrip yang nantinya muncul sesuai kode nama mata kuliah dan SKS pada kurikulum lama ya. Jadi nanti misalkan ada apa mata kuliah katakanlah kalkulus vektor itu kan beda beda semester ya nanti pasti kodenya itu berbeda dia itu ya. Jadi berbeda atau ada mata kuliah yang SKS-nya berubah ya. Nah, tapi selama kalian sudah nempuh sudah lulus ya keluar nilai di apa namanya ada di LHS kalian ya. Nah, itu tetap nyantol seperti yang tertulis saat ini ya. Jadi tidak akan berubah ya. Jadi misalkan geometri sudah lulus nilainya A begitu ya. Nah, bobotnya sekarang berubah jadi 2, tapi bagi yang sudah lulus geometri tetap di transkripnya akan tertulis dia 3 SKS ya dan nilainya itu tetap gitu ya. Jadi tetap, ya. Kecuali nanti ada yang mau mengulang ya. Kalau mengulang itu nanti ya mengikuti aturan yang baru ya. Perubahan sebaran mata kuliah wajib di tas semester pada kurikulum lama dan kurikulum baru terdapat pada lampiran 1 yang sudah saya jelaskan tadi ya. Mahasiswa yang belum menempuh, tidak lulus atau mengulang mata kuliah kurikulum lama ya, wajib kurikulum lama harus menempuhnya sesuai kurikulum yang baru ya. Jadi misalkan geometri tidak lulus harus ngikut lagi mengulang gitu. Mengulang atau ada mahasiswa yang memang belum pernah nempuh ya. Jadi sekarang semester 5 tapi belum belum pernah nempuh geometri ya karena dulu mungkin beban SKS-nya itu tidak sampai maksimal begitu ya. Nah, itu mengikuti kurikulum yang baru gitu ya. Kemudian berdasarkan sebaran mata kuliah wajib pada lampiran 1, maka ya mata kuliah kalkulus ya yang lama ya diekivalensi menjadi mata kuliah kalkulus baru dan transformasi digital dan kecerdasan buatan. Nah, jadi kenapa? Karena bobot SKS-nya ini berubah begitu ya. Jadi artinya apa ya? Nah, nanti ada penjelasannya di bawah ya. Ya, jadi kalkulus ini berubah diekivalensi menjadi kalkulus dan mata kuliah transformasi digital ya. Sedangkan mata kuliah teori himpunan dan logika matematika itu diekivalensi menjadi matematika dan penalaran logis ya yang baru itu ya. Jadi misalkan ada yang tidak lulus di THL begitu ya atau memang belum pernah nempuh sama sekali ya itu sekarang gimana dia itu ya tinggal ngambil matematika dan penalaran logis ya. Jika mahasiswa yang sudah menempuh dan lulus pada mata kuliah kalkulus dan teori himpunan
dan logika matematika pada kurikulum lama, maka mahasiswa dianggap lulus, tidak perlu menempuh kembali mata kuliah kalkulus. Wah, ini perlu diubah ini. Ini belum berubah. Ini harusnya adalah apa namanya dah matematika dan penalaran logis ya. Oke, ini masih ada kesalahan ya. Serta intinya kalau sudah lulus di kalkulus yang lama dan teori himpunan dan logika matematika yang lama, tidak perlu mengulang lagi begitu ya. Tidak perlu pusing harus ngambil apa sama apa begitu ya. Nah, jika mahasiswa belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang mata kuliah kalkulus yang lama ya, maka harus mengulang lagi ya mata kuliah kalkulus. Tapi karena SKS-nya sekarang berubah ya berkurang ya, maka plus nambah transformasi digital dan kecerdasan buatan ya. Jadi tambahannya itu gitu ya. Jadi kalau yang mau mengulang kalkulus atau memang belum menempuh kalkulus di lama itu ya berarti sekarang ngambil tetap kalkulus, cuma SKS-nya berkurang, maka nambah satu mata kuliah lagi transformasi digital dan kecerdasan buatan. Nanti jadi lebih dia SKS-nya tidak masalah dia itu. Yang bermasalah itu kalau sampai kurang ya. Makanya yang perlu dipegang itu minimal harus 144 SKS. Jika mahasiswa belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang mata kuliah teori himpunan logika matematika, maka mahasiswa harus mengulang menempuh mata kuliah matematika dan penalaran logis ya. Nanti ini akan diupdate oleh tim ya. Ini soalnya namanya kemarin masih belum fix ya. Nama yang fix itu adalah yang ini ya, matematika dan penalaran logis ya. Oke, ini kan ya. Jadi kalau yang Pak, kalau memang belum nempuh, tidak lulus atau mengulang THL ya, teori himpunan logika, maka nanti mengulangnya itu adalah mengambil matematika dan penalaran logis ya. Satu saja begitu ya. Jadi meskipun nama mata kuliahnya berbeda, tidak masalah ya. Tapi SKS-nya sama sepertinya ini ya. Lebih banyak kayaknya. Kalau dulu THL kayaknya 2-0 ya. Sekarang ini yang matematika dan penalaran logis itu 2-1 ya. Kemudian berdasarkan sebaran mata kuliah wajib pada lampiran satu, maka jika mahasiswa ini sudahnya dua ini ya, sudah menempuh dan lulus mata kuliah fisika dasar, kimia dasar, dan biologi dasar pada kurikulum lama, maka mahasiswa dianggap lulus dan tidak perlu menempuh kembali ya. Fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, juga sains sumber daya alam ya. Jika mahasiswa belum menempuh tidak lulus atau mengulang salah satu dari kedua mata ya jadi perlu diperhatikan ya salah satu atau kedua dari mata kuliah fisika dasar kimia dasar biologi dasar. Jadi kan ini ada tiga ya jadi misalkan tidak lulus fisika dasar saja kimia dasar saja biologi dasar saja begitu ya atau ada dua yang tidak lulus misalkan fisika dasar dan kimia dasar atau fisika dasar dan biologi dasar ya maka mahasiswa harus mengulang atau menempuh mata kuliah tersebut beserta mata kuliah sains sumber daya alam ya jadi misalkan tidak lulus fisika dasar ya atau memang belum menempuh kalau untuk yang ya harusnya menempuh ya. Nah, tapi apa kalau memang tidak lulus harus mengulang ya. Itu harus ngambil dengan sains sumber daya alam ya. Tapi sepertinya lulus semua ini ya mungkin ya. Jika mahasiswa belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang ketiga mata kuliah ya, jadi kalau tiga mata kuliah fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, maka mahasiswa harus mengulang atau menempuh mata kuliah tersebut beserta mata kuliah sains sumber daya alam dan transformasi digital kecerdasan buatan. Jadi kalau cuma satu, berarti diulang di mata kuliah yang sama, cuma karena SKS-nya berkurang, nambah satu mata kuliah lagi yaitu adalah sains sumber daya alam. Tapi kalau tiga-tiganya dia tidak lulus, maka harus diulang semua ya. Tapi kayaknya kecil kemungkinan ini case ini terjadi ya. Dan nambah dua mata kuliah baru ya. Kemudian poin yang ke-8, sebagai bentuk penyesuaian perubahan dari kurikulum lama ke kurikulum baru dan persebaran mata kuliah tiap semester, terdapat kebijakan khusus di tahun akademik 2025 2026 bahwa kedua mata kuliah aljabar linear 1 dan aljabar linear 2 akan ditawarkan di semester gasal 2000 sekarang dan genap yang besok. Kenapa ya? Karena kalau di sebaran yang sebelumnya ya, semester 3 itu harusnya mengambil ya, sebelumnya harusnya di semester 3 tuh aljabar linear satu. Tapi di kurikulum yang baru dia itu yang keluar itu malah aljabar linear 2. Aljabar linear satunya di mana, Pak? Di semester 2 dia itu munculnya. Ya.
Nah, imbasnya apa? Berarti nanti untuk yang di pokoknya yang belum mengambil aljabar linier satu berarti tidak boleh ngambil aljabar linier 2 ya, karena syaratnya itu harus apa? Aljabar linier 2 prasyaratnya itu adalah aljabar linier satu ya. Nah, makanya karena hal itu jadinya untuk semester ini akan ditawarkan aljabar linier 2 dan aljabar linier satu. Tapi diprediksi bahwa yang akan terisi itu hanya aljabar linier satu gitu ya. Nanti di semester depan juga begitu ya. Jadi akan ditawarkan aljabar linier satu dan aljabar linier 2 ya. Jadi intinya bagi yang belum pernah menempuh sama sekali aljabar linier satu, jangan ngambil aljabar linier 2 ya, tapi ngambilnya aljabar linier satu meskipun nanti ini di sebarannya itu semester 2 tetap kami tawarkan di semester ini dan di semester depan ya. Jadi selama cuma 2 tahun ini 2 semester ini ya. Jadi di tahun 2025 ini saja 2005 dan 2026 aljabar linear satu dan aljabar linear 2 akan ditawarkan dua-duanya ya. Nanti di tahun depan ya sudah pindah tahun akademik 2006-2007 ini sudah tidak ditawarkan ya. Jadi pastikan bagi yang bermasalah di aljabar linear satu dan aljabar linear 2 karena terdampak kurikulum baru ini silakan diselesaikan di semester sekarang atau di semester depannya. Terdapat kebijakan khusus di tahun akademik 2025-2026 bahwa mata kuliah kalkulus banyak akan ditawarkan di semester gasal dan genap. Ini kasusnya sama ya. Jadi kasusnya sama seperti pertanyaan barusan ya kayaknya ya. Semester berapa? Semester 5 ya. Mirip ya tapi belum nyampe kayaknya ya. Jadi dia karena pindah ini ya. Jadi karena pindah barusan kan pertanyaannya ke semester 5 ya. Ini masih semester dampaknya ke yang 3 nih kayaknya ya. Berubah banyak. Ya. Jadi untuk semester ini dan semester depan kalkulus banyak akan ditawarkan di semester gasal. Jadi ditawarkan 2 kali dia itu kalkulus banyak. Kenapa? Karena kalkulus lanjut itu kalau yang lama itu dia muncul di semester 2 sudah nempuh gitu ya. Nah ini ya, mungkin pertanyaannya yang barusan itu sama seperti kalau anak semester 3 mau tanya dia, Pak, di sebaran yang baru kalkulus lanjut nih semester 3 padahal kita sudah ambil dia tuh ya. Jadi kalau di sebaran yang lama kalkulus lanjut itu di semester 2 begitu ya. Ngambil apa, Pak? Makanya ini kami tawarkan dia itu kalkulus ubah banyak ya. Jadi silakan bisa ngambil kalkulus ubah banyak meskipun dia apa keluarnya di semester 4 begitu ya. Jadi agar kalian tidak rugi dia. Jadi ada yang kosong begitu nanti apa misalkan saya bisa ngambil 24 dia itu tapi karena aturan ini malah tidak muncul dia kalkulus ubah banyaknya sudah kelewat ya. Makanya kami tawarkan. Makanya apa harap diperhatikan semuanya diselesaikan di 1 tahun ini 2 semester ini ya karena akan kami tawarkan 2 kali. Setelah ini tetap kembali ke sebaran kurikulum yang lama ya. Jadi kalkulus banyak akan keluarnya di semester 4 begitu ya, tidak di semester genap ya, tidak di semester ganjil ya. Tapi khusus untuk saya tekankan lagi ya, khusus di Gasal 2025 dan 2026 dan genap 2025-2026 ya, kalkulus banyak itu akan ditawarkan ya. Kemudian bagi mahasiswa mulai angkatan 2024 dan setelahnya ya, berarti 2024, 2025 ya. Ya, ini makanya nanti ini kalau Mang Rancu silakan ditanyakan ya. Bagi mahasiswa mulai angkatan 2024 dan 2025. Sorry, ini setelahnya ini 2023 ya, Bu Nadia Bumila ya. Ini yang setelahnya. 2025, Pak. Oh, 2004 Ya, 2025. itu. Wajib mengambil mata kuliah Pancasila yang terdapat di sebaran semester 1 kurikulum 2000 kurikulum baru ya. 2004 dan setelahnya ini 2025 bukan 2023 belum ya. 2025, Pak. Oh 2000. 2025, 26 dan berikutnya. Oh, oke. Karena yang 2023 sudah mengambil. Oh iya iya. Kemudian bagi mahasiswa angkatan 2023 dan 2024 wajib mengambil mata kuliah struktur data yang terdapat di sebaran semester 3 ya.
Pada semester Gasal 2025 akan ditawarkan sebanyak 6 kelas ya, karena kemungkinan apa namanya ada mahasiswa semester 3 dan semester 5 yang harus mengambil sekaligus ya. Jadi sebelumnya struktur data itu muncul di semester 5, tapi sekarang pindah ke semester 3 begitu ya. Jadi semester 5 perlu ngambil juga dia itu. Kemudian semester 3 wajib ngambil ya. Nah, nanti dilihat. Karena itu tetap mata kuliah wajib ya. Jadi struktur data wajib tetap kalian ambil ya. Jadi yang mau semester 5, nah nanti di semester 5 gimana Pak, kan sudah ada ini kan SKS-nya kan 100 19 ya, sorry ya, bukan 100 ya. Beban SKS-nya kan 19 yang ditawarkan di kurikulum baru ini. Jadi nanti bisa ngambil di struktur data di semester 3 begitu ya. Kemudian bagi mahasiswa angkatan 2023 dan 2024 wajib mengambil mata kuliah geometri diferensial yang terdapat di sebaran semester 4 kurikulum baru. Pada semester genap nanti akan ditawarkan 6 kelas ya. Jadi karena pindah ini ya, karena pindah semester nanti itu ya. Imbasnya itu nanti ada mata kuliah mahasiswa semester 4 dan semester 6 itu harusnya ngambil bersamaan, tapi sekarang muncul di sebarannya semester 4 ya. Coba kita lihat ya. Geometri diferensial ya. Geometri diferensial itu kalau sebelumnya itu di mana ya? Oh ini ya, semester 5 ya. Sekarang pindah dia itu. Pindahnya ke ini ya, ke 4 begitu ya. Jadi ada yang belum ngambil dia itu ya. Jadi intinya dia ada kemungkinan akan ada 2 angkatan yang belum ngambil di geometri diferensial ya, karena belum 2 angkatan yang belum ngambil itu kami tawarkan di semester depan ya. Itu nanti akan ada 6 kelas begitu ya. Jadi kami tawarkannya 6 kelas, entah nanti dia terpenuhi atau tidak ya, karena menurut analisis kami itu ada 2 angkatan nanti harusnya yang terimbas karena geometri diferensialnya pindah begitu ya. Bagi mahasiswa angkatan 2024 dan 2025 wajib mengambil mata kuliah kombinatorik yang terdapat pada semester 2 ya. Pada semester ini juga ya. Jadi nanti ini pindah semester ya. Jadi pindah ke semester 2 kombinatorika, dan nanti imbasnya itu di semester depan ada 2 angkatan yang terdampak karena dipindahnya ini. Jadi kami akan coba tawarkan dia sebanyak 6 kelas ya. Entah nanti akan terpenuhi atau tidak dia itu. Bagi masa angkatan 2023 ke atas yang sudah ini mungkin Bu Mila, Bu Nadia perlu disesuaikan ya. Yang ini ke atas ya. Yang ini setelahnya ya. Mungkin perlu disamakan nanti agar tidak bingung mahasiswa ya. Bagi masa Kalau angkatan 2000 ini yang apa? ke atas itu berarti 2023, 2022, 2021 ke yang sebelumnya. Seperti itu, Pak. 2023, 2024, 2000. 2022. Di Oh, minimal oh, 2023 yang sudah mengambil seperti itu. Maksudnya. oke oke oke. Mungkin atau di state langsung aja ya biar tidak bingung ini ya. Meskipun nanti misalkan sudah lulus ya, mentok kan sampai 2020, kan ada 2019 deh. 2018 ya, sampai paling enggak sampai 2019 harusnya ada sampai 2020 dah. Nanti sama tim ini akan diperjelas ya ke atas, sama setelahnya ini akan kami state. Yang sudah menempuh dan lulus mata kuliah pengantar teori peluang, pengantar teori statistika di kurikulum lama tidak perlu menempuh mata kuliah analisis regresi terapan. Ya. Jadi dia kalau di kurikulum yang lama itu bobotnya itu 3 kalau tidak salah ya, PTP dan PTS ini ya 3, tapi sekarang berubah menjadi 2. Tapi kalau sudah lulus ya sudah. Ya. Tapi kalau nanti seandainya belum lulus ya, nah ini ya, bagi mahasiswa angkatan 2003 ke atas yang belum menempuh atau tidak lulus atau mengulang salah satu atau kedua mata kuliah pengantar teori peluang dan pengantar teori statistika di kurikulum lama, maka harus menempuh atau mengulang atau menempuh mata kuliah tersebut ya. Jadi misalkan tidak lulus PTP berarti ngulangnya PTP, tapi nambah analisis regresi terapan karena SKS-nya dia berkurang dia itu ya. Tapi kalau yang sudah lulus berarti tidak perlu nambah analisis regresi terapan dia itu.
Kemudian bagi mahasiswa angkatan 2023 ke atas yang belum menempuh, sudah nih ya, yang E ya. Bagi mahasiswa angkatan 2023 wajib mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila yang terdapat pada sebaran semester 1 ya. Nah, ini belum menempuh ya angkatan 2023. Tapi Pancasilanya sekarang pindah di apa sebaran semester 1. Seharusnya tidak masalah ya. Karena MKU ya. Jadi MKU itu bisa kalian ambil saja ya. Kodenya juga ngikutin kode universitas ya. Tapi intinya perlu kami wanti-wanti bahwa meskipun pindah semester 1 kalian tetap harus ambil begitu ya. Pokoknya yang belum pernah menempuh Pancasila silakan tetap mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian poin selanjutnya, berdasarkan persebaran mata kuliah wajib fakultas pada lampiran 2, jika mahasiswa sudah menempuh atau lulus salah satu atau kedua mata kuliah pengantar ilmu lingkungan dan K3, maka tidak perlu, ini nanti diupdate juga ini sistem ya. Namanya itu adalah ada sistemnya dia manajemen lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja pada kurikulum baru ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, mata kuliah ini merupakan asimilasi dari pengantar ilmu lingkungan dan K3 dia itu. Tapi kalau sudah lulus Pak pengantar ilmu lingkungan dan K3 ya, itu berarti tidak perlu ngambil sistem manajemen lingkungan dia itu. Dan ini sistem apa? Sorry kok sistem. Nama mata kuliahnya itu manajemen lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja ya. Jadi kalau sudah lulus ini tidak perlu mengambil yang ini. Baru kalau tidak lulus ya, tidak lulus atau mengulang kedua mata kuliah ini, maka mengulangnya itu adalah manajemen lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja ditambah dengan sains sumber daya alam ya. Karena dua mata kuliah ini dia SKS-nya itu dua, yang K2, yang K3 juga dua ya, empat ini total ya. Tapi kalau hanya mengulangnya itu manajemen lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja kurang dia karena ini SKS-nya ini dua ya. Ini juga dua ya. Makanya kalau yang tidak lulus atau mengulang di ini ya dan K3 maka ngambilnya yang ini dia itu. Kalau tidak lulus satu saja Pak atau mengulang satu atau belum ngambil satu begitu ya. Ngambil ini saja dia ya. Ini sepertinya tidak ada ya Bu Mila ya, Bu Nadia ya. Kalau tidak satu apa kalau salah satunya saja yang lulus. Yang mau diulang. Tidak ada ya, ini cuma kalau tidak lulus kedua ya, maka harus ngambil ini sama ini ya. Kalau salah satu saja, karena kan sudah ini yang sudah menempuh dan lulus ya. Kalau menempuh dan lulus tidak perlu dia itu mengulang ya. Tapi kalau cuma salah satu saja, misalkan tidak lulus mata ilmu lingkungan atau K3, kalau mau diulang atau itu ngambilnya manajemen lingkungan saja ya. Karena bobotnya sama-sama 2 SKS dia itu. Kemudian diberlakukannya kurikulum 2025 sebagaimana diatur pada lampiran 2 dan 3 telah ditetapkan penambahan beberapa mata kuliah wajib baru yaitu adalah pertanian industrial berkelanjutan, analisis regresi terapan dan matematika pertanian industrial. Bagi mahasiswa yang terdaftar mulai angkatan 2024 dan setelahnya ya 2004-2025 ya maka mata kuliah ini pertanian industrial berkelanjutan dan hasil kerja merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh ya untuk 2024 dan 2025. Sedangkan mata kuliah pertanian Tapi industri, sebenarnya bisa dianu sih kalau misalkan Oke, Bu. Dilanjut Pak Rizky. dilanjut Oh, Pak, maaf Pak. Oke, bagi mahasiswa yang terdaftar mulai angkatan 2000 dan setelahnya, mata kuliah pertanian industrial dan asosiasi terapan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh. Sementara itu, mata kuliah matematika pertanian industrial adalah kewajiban yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh mahasiswa mulai angkatan 2023 ya. Karena ini sebarannya itu yang ini ada di semester 5 kalau tidak salah tadi ya. Semester 5 ya. 6 ya kayaknya ya. 6 ya. Jadi semester agak akhir yang ini ya. Kemudian yang ini dia agak di semester awal ya. Jadi intinya untuk angkatan 2024 sama 2025 itu wajib ketiganya ini ya. Wajib ketiganya, tapi kalau angkatan 2023 ya, ini sudah terlewat ya apa namanya dah semester keluarnya angkatan 2023 itu semester berapa sekarang? Semester 5 ya. Semester 5 Pak. Nah, semester 5 ini terlewat sudah dia PIB di sini mana?
Nah, ini ya pertanian industrial berkelanjutan sama analisis regresi terapan ini di semester 4 dia. Padahal kalian kalau yang angkatan 2023 sudah semester 5 ya. Berarti tidak wajib dia ya. Tapi kalau angkatan 2024, 25 wajib ngambil tiga-tiganya ya. Nah, mungkin redaksinya ini perlu di ini ya. Oleh tim nanti akan coba disesuaikan lagi. Tapi intinya itu ya. Jadi untuk yang PIB sama analisis regresi terapan meskipun wajib, tapi untuk 2023 ataupun 2022 tidak perlu ngambil ya. Gimana kalau SKS-nya kurang, Pak? Nanti ada penjelasannya di bawah nanti. Kemudian poin yang 11, seluruh mata kuliah yang memiliki nama sama pada kurikulum lama dengan kurikulum baru merupakan mata kuliah yang ekuivalen. Adapun ketentuan SKS yang diakui berdasarkan pada kurikulum yang berlaku saat menempuh dan lulus mata kuliah ya. Mata kuliah ekuivalen pada kurikulum lama dan kurikulum baru yang memiliki nama berbeda di antaranya pengantar kewirausahaan itu menjadi kewirausahaan kreatif dan ekonomi digital, riset operasi menjadi riset operasi 1, riset operasi lanjut menjadi riset operasi 2. Mata kuliah wajib studi lapang telah dihapus pada kurikulum baru. Meskipun begitu, mahasiswa yang telah menempuh dan lulus mata kuliah tersebut nilainya akan tetap muncul dia di transkrip. Ya. Kemudian mata kuliah penulisan karya ilmiah matematika di kurikulum baru merupakan prasyarat skripsi menggantikan pemodelan matematika di kurikulum lama. Rincian mata kuliah yang pilihan yang dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian terdapat di lampiran 4 ya. Bagi mahasiswa yang telah menempuh dan lulus mata kuliah pilihan di kurikulum lama, meskipun mata kuliah tersebut dihapus ya, jadi ada beberapa mata kuliah yang hilang, katakanlah seperti jaringan saraf tiruan, itu tetap akan ada di transkrip kalian begitu ya. Aturan terkait kemudian ya nanti terkait dengan mata kuliah pilihan ada nama mata kuliah pilihan itu magang dan studi independen ya. Jadi itu terkait dengan kegiatan magang dan studi independen ya. Jadi intinya bagi yang nanti akan melakukan magang dan studi independen ya nanti akan dikonversi menjadi mata kuliah pilihan magang atau studi independen tergantung kegiatannya begitu ya. Nah, itu sebesar 3 SKS dia itu. Wah, tapi biasanya kalau ikut kegiatan magang itu dia bisa dikonversi sampai 20 SKS, Pak, kalau dia 4 bulan ya. Nah, kalau seperti itu ya, jadi hak sisanya ya 13 berarti kurang 17 ya, 17 SKS itu bisa diambil dari mata kuliah wajib atau pilihan yang program studi ya. Jadi mata kuliah wajib atau pilihan program studi termasuk juga mata kuliah pilihan magang atau studi independen ya. Berarti sudah kurang 17 misalkan magang ya. Magang itu nanti akan dikonversi menjadi mata kuliah magang. Bisa kalian ambil nanti itu nilainya ya. Nah, 17 yang ngambil dari mana? Bisa ngambil dari mata kuliah wajib atau pilihan program studi matematika. Tapi dengan cara yaitu adalah menyerahkan laporan tertulis kepada dosen pengampu atau dosen penanggung jawab mata kuliah ya. Nanti akan diinfokan kemudian begitu ya. Jadi yang menilai nanti adalah dosen mata kuliah. Misalkan kalau ngambil apa namanya apa dikonversinya menjadi mata kuliah pembelajaran mesin begitu ya. Berarti nanti bisa ke saya menyerahkan laporan tertulisnya begitu untuk dikeluarkan nilai konversi mata kuliah pembelajaran mesin. Kemudian ini ya, yang poin yang ke-18 bagi mahasiswa yang jumlah SKS totalnya kurang dari 144 SKS karena pemberlakuan kurikulum 2025 dan telah lulus semua mata kuliah wajib ya, jadi semua wajibnya sudah ini tapi tetap kurang dari 144, maka untuk melengkapi kekurangannya diwajibkan menempuh mata kuliah pilihan hingga tercapai 144 SKS atau lebih. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ekivalensi kurikulum ini maka akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan fakultas ya. Nah, satu yang perlu saya tekankan lagi ya. Jadi di kurikulum yang baru total mata kuliah wajib itu ada 126 ini ya. Jadi semuanya itu ada 126. Kalau mau sampai ke ini termasuk skripsi ya, termasuk skripsi dan juga KN itu 126. Berarti kurang 126 ya. Kurang 18 ya. Kurang 18 SKS mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan slotnya untuk di kurikulum baru ini bisa ditempuh sampai 18 SKS. 18 SKS itu kalau diterjemahkan menjadi jumlah mata kuliah, kalau mata kuliahnya yang bobotnya 3 SKS berarti sampai 6 berapa? 6 ya. 6 bisa 6 mata kuliah dia itu. Silakan nanti diambilnya itu bisa di semester 5, semester 6, semester 7 dia itu ya.
Mungkin itu. Tadi sudah menjawab yang pertanyaan Arya. Baik, terima kasih Pak Rizky atas pemaparannya. Mungkin ada tambahan dari Arya, atau mungkin ada pertanyaan lagi setelah penjelasan dari Pak Rizky? Oke, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, untuk persebaran mata kuliah yang diambil di semester 7 KKN dan mata kuliah pilihan, sedangkan skripsi pada semester 8 dengan syarat harus menempuh 144 SKS. Apakah kami yang sudah menempuh syarat SKS dapat mengambil skripsi di semester 7? Terima kasih. Oke, seperti itu Pak Baik, pertanyaannya. langsung dijawab ya agar tidak lupa. Nanti jadi meskipun ini jadi ada kode mata kuliah ya. Ini saya belum dapat dokumen resminya ya, tapi menurut informasi fakultas jadi skripsi ini nanti adalah mata kuliah wajib fakultas ya. Akan dikode dia itu MAU 10. Nah, artinya apa ya? Jadi yang angka keduanya ini 0 misalkan seperti mata kuliah kita ini MAM 10 itu bisa dikeluarkan di semester ganjil atau genap. Begitu juga skripsi. Ya, jadi ini adalah desain secara normal begitu ya. Jadi normalnya S1 itu lulusnya di semester 8, skripsinya di semester 8. Harusnya juga ketika ngambil skripsi pada semester itu ya lulusnya harusnya semester itu begitu ya. Jadi kalau mau diambil di semester 7 sudah seperti KKN. KKN ini bisa dia tuh nanti sebenarnya diambil di semester 6 ya. Karena juga bisa ya karena ini mata kuliah universitas nanti ya. Kemungkinan dikodekannya dia bisa bisa diganjil ataupun digenap begitu ya. Jadi kalau kuliah kerjanya ini masih ada slot dia kalau mau ngambil KKN di semester 6 bisa. Kemudian skripsinya ke semester 7 juga bisa silakan. Nah, makanya karena itu PKIM di sini ditaruh di sebarannya semester 6 dia itu ya. Jadi harusnya sudah kalian ambil. Jadi kalau mau yang selesai skripsinya 7 semester juga tinggal ngambil skripsi di semester 7 dia itu. Gitu. Oke, saya kira sudah cukup jelas nih untuk penjelasan dari Pak Rizky. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung. Pagi Bu Nadia, saya mau Nggih, resen kok nyari ininya nggak ketemu. nggih, monggo Bu Kris. Saya mau tanya, jadi kalau dari penjelasan tadi itu, mahasiswa yang saat ini tinggal skripsi itu nggak ngaruh ya? Nggih, nggih Bu. Jadi tinggal skripsi tidak terpengaruh. Harusnya sudah 138 mereka Bu. Ya lah ya, berarti kan sudah ini. Kalau mahasiswa yang, saya soalnya rada ini kalau ngomongin angkatan, jadi mahasiswa saja. Kalau mahasiswa yang tinggal menempuh skripsi sama beberapa mata kuliah, misalkan satu mata kuliah pilihan, apakah mesti juga harus mengambil yang tadi itu matematika pertanian industrial? Nggih, tadi sudah dituliskan itu yang tidak Bu, tidak harus Bu, tidak Tidak harus ya? mundur ya. Jadi mata Oke. kuliah wajib yang baru muncul, kemudian munculnya itu misalkan katakanlah PIB itu di semester 4, tapi posisi saat ini sudah di semester 5 atau semester 7, itu tidak perlu back ngambil lagi yang wajib yang baru muncul di sana. Kecuali misalkan sekarang semester 5, kemudian ada mata kuliah baru muncul di semester 6 atau di semester 5, itu wajib diambil Bu. Oke, terus terkait mata kuliah yang pemodelan yang sekarang sama pemodelan yang dulu itu sudah dijelaskan belum? Saya tadi misalnya Sudah, pemodelan yang sudah. sekarang sama pemodelan yang dulu kan beda. Ya, sudah saya jelaskan. Oh, sudah. Itu Ya. itu mas mesti harus ngambil lagi.
Kalau yang sudah nempuh pemodelan tidak perlu ngambil PKIM model yang baru sekarang. Kalau mata kuliah pemodelan yang baru, mesti ngambil atau enggak? Sudah lewat Bu, kalau dia sudah ngambil. Jadi Oh, sudah mata lewat kuliah ya? mata kuliah pemodelan yang baru ini kan muncul di semester 6. Kan harusnya sudah, jadi tidak perlu back lagi ke belakang dia. Tidak perlu Oh, ngambil Bu. berarti sudah ya. Oke, 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 terima sudah. kasih. Di sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kris. Mungkin nanti juga terkait itu bisa ditambahkan ke Bu Nadia Bumila ke terkait dengan apa pemodelan dan PKIM ya, biar lebih jelas lagi. Baik, Pak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat dari Alfiana Ratmila. Jika sudah mengambil studi lapang di semester 6 tetapi belum input nilai, apakah harus tetap diselesaikan atau akan dihapus? Seperti itu. Baik, kalau sudah memprogram tinggal input nilai, kegiatannya sudah berjalan dan sebagainya, silakan diproses ininya apa namanya nilainya ke Kaprodi atau ke Kajur ya untuk bisa diinput nilainya ya. Intinya selama sudah diprogram ya, sudah diprogram tetap diproses ya, tidak akan dihapus. Gua ada lagi? Oke, masih belum ada pertanyaan lagi Pak untuk di kolom chat. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Oke, Nah, silakan silakan. Praditya Arya. Terima kasih. Sebenarnya saya mohon maaf, sepertinya saya masih kurang memahami kalau konsep pengulang mata kuliah, Pak. Jadi apa mungkin bisa sedikit diulangi? Enggak. Eh, Oke, maksudnya tidak paham konsepnya bagaimana? Iya, Intinya sebenarnya saya kalau mohon. kamu nilainya itu dia apa sudah A, sudah B. Jadi kan syarat lulus itu dia tidak boleh nilainya itu kalau yang mata kuliah tunggu ya. Saya munculkan dokumennya ya. Tapi harusnya kalau konsep dari apa namanya konsep perkuliahan yang sekarang harusnya lulus, tapi bisa saja tidak lulus kalau dia tidak masuk kuliahnya ya. Tapi kebanyakan harusnya sudah lulus dia ya. Oke, tunggu. Saya bukakan kalender akademik dulu. Apa pedoman akademik ya? Pedoman akademik. Oke, ini ada pedoman akademik fakultas ya. Hmm. Di sini dituliskan. Nah, ini. Jadi kalian ketika kuliah itu kan ada evaluasi begitu ya, semester 2 dievaluasi, semester 4 evaluasi dan nanti ketika akhir ya. Jadi di apa pedoman ini sementara ini kita gunakan ini karena apa fakultas itu masih menunggu kurikulum fix baru akan dikeluarkan pedoman yang baru. Nah, di pedoman yang lama dituliskan dia mahasiswa itu bisa lulus begitu ya. Jadi bisa dinyatakan lulus kalau telah mengumpulkan paling kurang 144 SKS yang meliputi semua mata kuliah tugas akhir ya, semua mata kuliah dan tugas akhir tanpa nilai D, DE dan E. Jadi kalau ada mata kuliah kalian itu yang masih D, berarti itu belum lulus dia itu. Ya, jadi kalau di sini dituliskannya seperti itu ya. Jadi tanpa D, DE dan kalau CD Pak berarti boleh dia itu nilainya CD ya. C itu juga boleh begitu ya. Serta memiliki nilai minimal C untuk mata kuliah dasar kemipaan ya. Jadi Fisdas, Biodas, Kimia dasar, Kalkulus itu minimal C. Jadi tidak boleh CD ya. Jadi untuk yang 4 mata kuliah fisika dasar, biologi dasar, dasar kemipaan itu dia minimal C. CD tidak boleh. Tapi kalau selain itu dia boleh CD ya, tidak bolehnya itu D ya. Jadi makanya misalkan Pak nilai fisika biologi dasar saya CD, berarti itu dia tidak boleh, harus mengulang. Pak nilai geometri saya CD,
Boleh dia itu kalau geometri CD. Yang tidak bolehnya itu D. Pak, geometri saya itu nilainya D. Nah, itu dia harus diulang. Apalagi kalau sampai E dia itu. Nah, begitu. Bisa dipahami? Hmm, Baik, Pak. Kalau satu lagi, Pak. Jadi kalau seandainya itu mengulang lagi, berarti dia mengulangnya di semester berikutnya atau tunggu sampai semester ada pelajarannya lagi? Misalkan, misalkan geometri ada di semester 2 ini. Jadi apakah kalau ingin mengulang geometri harus ditunggu di semester 4 atau di semester berapa, Pak? Terima kasih. Oke, yang jelas ketika mengulang itu adalah ketika mata kuliahnya itu sudah ditawarkan. Jadi ada mata kuliah yang memang keluarnya itu diganjil, ada yang digenap. Kalau geometri keluarnya digenap berarti nunggu genap dia itu. Entah di semester 4 ataupun 5 dia itu bisa diulangnya begitu ya. Nah, gitu. Jadi ada mata kuliah yang keluarnya itu ganjil genap, tapi ada mata kuliah yang keluarnya itu hanya ganjil saja atau genap saja. Tapi ada beberapa mata kuliah yang dikecualikan khusus karena terdampak ini ya, terdampak kurikulum baru ya. Misalkan tadi seperti aljabar ya, itu nanti akan keluar 2 semester meskipun kodenya itu satu digenap, satu diganjil. Atau mengulang itu harusnya ini sudah tersampaikan juga di semua mahasiswa bahwa mengulang itu juga bisa di semester antara. Itu juga bisa begitu ya. Gimana? Sudah terjawab? Eh, Baik, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Yang mau bertanya? Oke, silakan Ahmad Rizky. Permisi, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Rizky dari Angkatan 22. Izin bertanya Bapak, tadi kan terkait untuk program apa namanya magang dan studi independen, kan ada 3 matkul untuk konversi ke magang dan studi independen. Nah untuk sisanya kan dapat dikonversi ke Tiga, matkul yang tiga SKS dah, tiga iya SKS tadi yang tuh. iya 3 Ya, SKS. Untuk sisanya kan dapat dikonversi ke matkul yang lain. Itu ya. untuk patokannya tetap sama seperti yang konversi tahun lalu atau mungkin ada konversi apa namanya sebaran yang baru nggak Pak? Oke, kalau terkait ini nanti yang apa, yang lebih berhak menjawab itu adalah tim kurikulum, tim MBKM ya, dan juga Pak Kajur. Yang jelas kalau yang ditanya itu apakah sebaran ininya ya list mata kuliahnya itu berubah, harusnya iya ya berubah ya. Misalkan dulu di apa namanya dah di ya apa dikonversi menjadi jaringan saraf tiruan itu udah ada dia mata kuliahnya. Kan masa mau dimunculkan dia itu kalau tidak ada mata kuliahnya. Harusnya pastinya akan berdampak juga ke list ininya ya, list apa namanya dah konversinya ya. Begitu. Baiklah Pak, terima kasih jawabannya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan bagi yang ingin bertanya. Atau Bu Mila mau menambahkan dulu terkait dengan kewirus? Baik, Pak. Terima kasih atas Suaranya kesempatannya. kurang keras. Oke. Nggih, saya boleh share screen.
Monggo, Bu. Ya, ini masih melanjutkan tadi ya sebenarnya yang ditanyakan dengan Arya tadi terkait persebaran mahasiswa yang di semester 5 gitu ya. Belum muncul, Bu, Apakah share screen-nya di share saya. screen saya sudah muncul? Oh. Masih belum, Bu. Ya, sampun. Nah, sudah, Bu. Nah, baik, ini bisa diperhatikan ya. Jadi untuk mahasiswa yang sudah semester 5, kemungkinan besar kan sistem manajemen lingkungan dan SMK 3 itu tadi sudah dikonversi dengan K3 dan PIL gitu ya, pengantar ilmu lingkungan. Jadi ini kemungkinan sudah selesai gitu ya. Persamaan diferensial parsial dan kalkulus vektor ini sudah ditempuh di semester 4. Jadi di sini ada 3 mata kuliah yang bisa diisi slot oleh mata kuliah lain gitu kan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky di persebaran kurikulum gitu ya, di dokumen ekuivalensi bahwa kalian wajib menempuh struktur data gitu ya, yang ada di persebaran semester 3. Oke. Nah, berikutnya untuk SMK 3 ini bisa digantikan dengan kewirausahaan kreatif dan ekonomi digital yang ada di semester 6. Jadi mata kuliah untuk fakultas itu dia muncul di genap dan ganjil. Itu bisa kalian ambil untuk meringankan kalian pengambilan di mata kuliah semester berikutnya. Karena semester 6 ini kalian pun juga harus mengambil geometri diferensial gitu ya. Nah, yang ada di semester 4 nanti ya ke depannya ketika kalian semester 6 kan harus ngambil geometri diferensial. Kalau seandainya kewirausahaan kreatif dan ekonomi digital ini sudah kalian ambil di semester ini, otomatis akan meringankan kalian gitu kan. Nah, untuk yang kalkulus vektor, silahkan bisa digunakan untuk mengambil mata kuliah pilihan. Begitu, Pak Rizky, tambahan dari saya dan Bu Nadia. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Mila. Oke. Untuk selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab jika masih ada yang ingin bertanya. Oke, sepertinya sudah tidak ada, Pak, Sudah yang clear. Oke, sudah clear. jika memang tidak ada, satu pesan saya begitu terakhir, pastikan kalian masing-masing dari kalian ya care terhadap ini ya, terhadap isi transkrip kalian sejauh ini ya. Jangan sampai ada yang terlewat satu mata kuliah pun begitu. Dan nanti kalau memang masih ada pertanyaan terkait dengan kurikulum baru, silakan bisa ditanyakan ke tim kurikulum atau nanti bisa melalui dosen walinya masing-masing begitu ya. Jadi pastikan tidak ada yang dirugikan dari perubahan kurikulum baru ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizky atas pemaparannya. Terima kasih juga Bu Mila dan juga Pak Rido. Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita sudah di ujung acara atau kegiatan sosialisasi kurikulum 2025. Terima kasih kepada para dosen yang sudah memberikan penjelasan. Terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Oke, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu kegiatan ini. Semoga penjelasan yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman mahasiswa semua sehingga untuk pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.